Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Liuvigild. Liuvigild, Leovigild, atau Leovigildo, merupakan seorang raja Visigoth dari Hispania dan Septimania dari tahun 568, 21 April 586. Dari tahun 585 dia juga menjadi Raja Galicia. Dikenal dengan Codes Revisus atau Kode Leovigild, undang-undang pemersatu yang memungkinkan persamaan hak antara populasi Visigoth dan Hispano-Romawi. Kerajaannya mencakup Portugal modern dan sebagian besar Spanyol modern sampai ke Toledo. Dia lahir pada sekitar tahun 525. Pada tahun kedua pemerintahannya, Raja Liuba I mendeklarasikan saudaranya Liuvigild rekan raja dan ahli waris, menugaskan dia Hispania Citerior, atau bagian timur Hispania, untuk secara langsung bertahta. Keduanya adalah Arianisme Kristen. Liuvigild menikah dua kali, pertama dengan Theodosia, yang melahirkan dua putra Hermenegild dan Reccared, dan setelah kematiannya, dengan janda Athanagild Goiswinta. Menurut kronikus Iohannes Biclarensis, sebagai rekan Raja Liuvigild memprakarsai beberapa kampanye pertama untuk memperluas wilayah kerajaan Visigoth, yang oleh Peter Heather digambarkan sebagai daftar keberhasilan yang mencolok. Pemogokan pertamanya terjadi pada tahun 570, saat dia membakar daerah Bastetania dan kota Emlaga, mengalahkan tentara mereka. Tahun berikutnya ia merebut Medina Sidonia, dibantu melalui pengkhianatan terhadap Framidaneus tertentu. Kemudian, sekitar saat dia menjadi penguasa tunggal dengan meninggalnya saudaranya Liuba, merebut Cedoba dari Kekaisaran Bizantium. Selama perang saudara yang berakhir dengan kebangkitan Athanagild ke kekuasaan beberapa puluh tahun sebelumnya, Bizantium menguasai wilayah di sebelah tenggara semenanjung Iberia. Iohannes Biclarensis mencatat bahwa pada saat menguasai Cedoba, Liuvigild membantai pasukan musuh dan menjadikan kota itu miliknya sendiri. Kampanyenya terus berlanjut setiap tahun selama 5 tahun ke depan. Liuvigild menginvasi Sabaria pada tahun 573, menghancurkan orang-orang yang dikenal sebagai Sapi dan membawa provinsi tersebut di bawah kendalinya. Kemudian tahun berikutnya dia memasuki Cantabria, merebut Amaya, dan menambahkan provinsi itu ke kerajaannya. Pada tahun 575 dia berjalan ke Galicia, mengalahkan seorang panglima perang lokal bernama Aspidius dan membawanya, harta dan keluarganya ke tahanan. Pada tahun 576, dia berbaris di kerajaan Suebi di barat laut Hispania, namun Raja Mirus berhasil menegosiasikan perdamaian dengan Liuvigild. Dalam kampanye terakhirnya Liuvigild bergerak ke Orespeda, sebuah wilayah di tenggara Spanyol, dan setelah menekan sebuah pemberontakan singkat, rakyat jelata, ditambahkan provinsi ini ke kerajaannya. Setelah berakhirnya kampanye ini, Liuvigild merayakan kemenangannya dengan mendirikan sebuah kota di Celtiberia, yang diberi nama Recopolis untuk putranya Reccared. Meskipun terus-menerus berperang dengan Bizantium di selatan Hispania, Liuvigild menerima administrasi Kekaisaran Bizantium, mengadopsi kemegahan dan kemegahannya, gelar Flavius, tahta, mahkota, tongkat kerajaan, dan mantel ungu, dan menempa koin emas dengan namanya sendiri. Kaum Visigoth masih seorang aristokrasi militer dan raja harus diratifikasi secara resmi oleh kaum bangsawan. Visigoth dan mata pelajaran Ibero-Romawi mereka masih dipisahkan oleh agama dan oleh hukum yang berbeda. Liuvigild memodifikasi kode Eurik kuno yang mengatur Goth dan menciptakan Codes Revisus miliknya sendiri. Dia juga mencabut undang-undang Romawi kuno yang berasal dari akhir abad ke-4 yang melarang pernikahan silang antara Visigoth dan Ibero-Roma. Liuvigild selanjutnya mendapatkan suksesi damai, sebuah isu Visigothic yang abadi, dengan menghubungkan kedua putranya, Hermenegild dan Reccared, dengan dirinya sendiri di kantor raja dan menempatkan daerah-daerah tertentu di bawah kabupaten mereka. Hermenegild, penatua, menikah dengan Inguntis, putri Raja Franka Sigibert I. Pada tahun 582 Liuvigild menangkap Emrida, yang berada di bawah kendali politik uskup populer Masona sejak awal tahun 570-an. Masona segera diasingkan selama 3 tahun, mungkin dalam konteks pemberontakan Hermenegild.
Hermenegild telah beralih ke agama Kristen Ortodoks, dibujuk oleh istri Francanya Ingun dan Leandro, uskup Sevilla. Setelah ayahandanya, yang menganggap pengkhianatan konversi ini, bersikeras untuk menunjuk kaum Arian sebagai uskup, Baetica pada tahun 583 memberontak di bawah pimpinan Hermenegild, yang didukung oleh para uskup Ortodoks. Ketika Bizantium gagal membantu pemberontakan tersebut, Liuvigild mengepung dan membawa Sevilla dan membawa putranya ke Valencia, tempat dia dibunuh oleh agen Liuvigild. Leandro juga diusir dan kemudian dikanonisasi sebagai santo. Inguntis dikirim ke Kaisar Timur Tiberius II Konstantinus dan terakhir terdengar di Afrika. Peristiwa ini dijelaskan secara tegas oleh Paus Gregorius pertama. Setelah pemberontakan ini, Liuvigild dilaporkan menuntut agar subjek Romawi beralih ke Arianisme. Liuvigild melanjutkan untuk menaklukkan Bas. Di utara, Liuvigild mengambil keuntungan dari gesekan internal di antara faksi-faksi Swedi dalam perselisihan suksesi dan, pada tahun 584, dia mengalahkan kerajaan Swedi dalam pertempuran besar Braga dan menambahkan kerajaan tersebut ke mahkota-mahkotanya. Menjelang akhir masa pemerintahannya, hanya wilayah Bas dan dua wilayah kecil Kekaisaran Bizantium yang membentuk wilayah non-Visigoth dari Iberia. Tahun lalu Liuvigild terganggu oleh perang terbuka dengan kaum Frank di sepanjang perbatasan paling utara. Tapi secara keseluruhan, Liuvigild adalah salah satu raja Visigoth yang lebih efektif dari Hispania, pemulung kesatuan Visigoth, yang memerintah dari ibu kotanya yang baru didirikan di Toledo, di mana dia tinggal menjelang akhir masa pemerintahannya. Isidorus dari Sevilla mencatat bahwa dia memerintah selama 18 tahun dan meninggal secara wajar di Toledo, di era 624. Kaum Visigoth di Hispania menganggap diri mereka pewaris kekuasaan Kekaisaran Romawi Barat, bukan musuh-musuhnya. Sampai masa pemerintahan Liuvigild, Visigoth mencetak uang logam yang meniru koin Kaisar Bizantium yang beredar dari harta Bizantium di Baetica. Sejak masa pemerintahan Liuvigild dan seterusnya, kerajaan Visigoth mengeluarkan koin kasar dari rancangannya sendiri. Saat menghadapi pemberontakan di selatan Hispania, Liuvigild melontarkan sebuah isu tremis dengan sebuah salib di atas tangga terbalik, sebuah desain yang telah diperkenalkan untuk pertama kalinya pada Solidi Bizantium oleh Kaisar Tiberius II. Budaya Ibero-Romawi yang berorientasi Siti terus terkikis selama masa pemerintahan Liuvigild. Ada berevolusi dalam Visigoth Hispania pola pos-kekaisaran baru dari kekuasaan regional dan lokal yang didasarkan pada adipati regional, yang merupakan pemimpin militer, dan penguasa di distrik, atau wilayah yang lebih kecil yang disebut comte. Sebuah evolusi serupa terjadi di Italia dan, lebih lambat lagi, di timur juga. Pemerintahan Ducal baru cenderung bertepatan dengan provinsi Romawi kuno, wilayah-wilayah para comte dengan kota-kota tua dan daerah pedalaman kecil mereka. Dia digantikan oleh putra keduanya, Reccaret, yang konversi ke agama Katolik pada tahun 589 dan membawa persatuan agama dan politik di antara Visigoth dan anak buah mereka. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.